Saya memulai journaling kira-kira 2-3 tahun yang lalu lah. 2 tahunan lah kira-kira. Kenapa saya mulai journaling? Karena saya sadar bahwa ingatan saya itu terbatas. Saya memulai journaling kira-kira 2-3 tahun yang lalu lah. 2 tahunan lah kira-kira. Kenapa saya mulai journaling? Karena saya sadar bahwa ingatan saya itu terbatas. Jadi saya perlu kenal Tuhan lebih baik lagi, saya perlu lebih dekat dengan Tuhan lagi. Dan tentunya lewat journaling saya akan terus diingatkan bagaimana Tuhan itu memberkati hidup saya. Janji-janji Tuhan saya selalu diingatkan dan itu bisa saya pegang di dalam kehidupan saya sehari-hari. Lewat journaling, saya bisa menumpahkan isi hati saya dengan sejujur-jujurnya. Dan lewat journaling, saya merasa bahwa saya seperti berdialog langsung dengan Tuhan. Di mana di situ, sekali lagi Tuhan akan terus mengingatkan janji-janjinya buat kehidupan saya, yang itu bisa semakin menguatkan saya dalam saya menghadapi permasalahan. Ayat mas saya. Kebetulan ini juga ayat mas yang sama dengan istri saya. Dari Roma 8 ayat 28. Segala hal mendatangkan kebaikan buat dia yang percaya kepadanya. Jadi ini menjadi sebuah pegangan di dalam kehidupan saya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan istri saya percaya Tuhan punya rencana yang baik dalam setiap kejadian yang datang di dalam kehidupan saya. Praktikalnya seperti apa? Nggak perlu sulit-sulit. Kalau saya sih pegang 3S. Siapkan hati, simak 1 perikop, salin 1-2 ayat. Jadi nggak perlu panjang-panjang di dalam journaling. Apa yang Tuhan bicara sama saya, pendek aja 1-2 kalimat itu bisa saya tuliskan dan itu menjadi satu pegangan buat saya sepanjang hari itu. Jangan menunggu mood. Kalau nunggu moodnya datang, pasti nggak akan mulai-mulai. Yang harus kita lakukan ya, lakukan aja setiap pagi. Journaling bukan tentang menulis satu buku secara penuh. Journaling adalah menuliskan pengalaman kita dari hari ke hari bersama dengan Tuhan. Cukup 1 pasal setiap hari. Lewat journaling, saya tentunya menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Saya lebih peka dengan suara-suara Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya bisa lebih mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Jadi journaling bukan hal yang sia-sia. Saya mengajak kita semua untuk mau melakukan journaling setiap hari. 1 pasal setiap hari. Mari kita journaling. Abraham arrived at a land not yet possessed, but already promised. Before the inheritance, before the fulfillment, God appeared. To your offspring, I will give this land. Genesis 12, verse 7. And Abraham responded, not with strategy, but with surrender. He built an altar, stone upon stone, a place of remembrance. Fire was laid on the altar, not to earn the promise, but to honor the one who gave it. Worship came before possession. Sacrifice came before blessing. In a seasons of lifting his eyes, God enlarged the promise. In seasons of laying things down, God established the inheritance. Worship and sacrifice became the evidence of faith. Long after Abraham, another altar would stand, not built with stones, but with obedience. Christ ascended, the sacrifice complete, fire fall down, the promise now carried within. What once burned on stone now burns in hearts. We are the altar, our lives the offering, our worship the response. Shalom semuanya. Pagi yang luar biasa dan saya percaya kita semua bisa bersukacita, bersyukur bisa berada di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita sudah masuk di bulan Mei. Saya menyambut Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Selamat datang, selamat beribadah dan juga Bapak Ibu yang hadir ikut ibadah ini lewat YouTube. Selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Dan bulan Mei adalah bulan yang baru. Saya percaya bulan ini kita semua diperbaharui dengan iman yang semakin turut akan kehendak Tuhan. Hati yang semakin baik untuk mengenal Tuhan dan saya percaya kita semua bisa menjadi mendapatkan berkat Tuhan untuk berada di tempat ini. Mari kita buka dengan doa.
Terima kasih Tuhan kami boleh berada di tempat ini. Terima kasih kami boleh menyembah Engkau sekali lagi. Kami boleh memuji Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan. Kami boleh mendengarkan, mendapatkan apa yang Engkau mau katakan kepada kami. Sehingga kami bisa mendapatkan sesuatu yang baik, yang tertanam, bertumbuh di hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom IFJF Jogja. Sebab hanya ada satu fakta di dunia ini, kalau kita punya Allah yang dahsyat, kuasanya begitu besar, melingkupi saya dan saudara. Amin. Amin, amin, amin. Saya tahu Bapak Ibu tahu lagu ini. Kita mau nyanyikan sama-sama. Oh. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala. Mari bertepuk tangan like this, come on. Hey. Kami bersuka cita Tuhan, sebab kuasa-Mu turun memenuhi kami. Sing. Ku diberi kuasa, Raja mulia. Katakan untuk apa? Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Lagi nyatakan, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman. iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang beri kemenangan, Amin. ku bersorak merayakan, Terpujilah
Silakan duduk jemaat Tuhan. Yes, feel the presence of God. Rasakan hadirat Tuhan yang saya sungguh sangat percaya kalau Tuhan akan memenuhi setiap hati kita hari ini. Amin. Bukan sebuah kebetulan kita spend time untuk datang di rumah Tuhan, tapi ada sebuah janji, ada sebuah bukti bahwa kasih Tuhan begitu besar. Dan kita mau nyatakan bahwa Tuhan, kami juga mengasihi Engkau. Amin, amin, amin. Pengorbananmu gak sia-sia. Haleluya. 2000 tahun lalu di kayu salib Tuhan. We thank you Lord, we thank you. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku tuh terima anugerah kasih dan keselamatan. Sama-sama. Terima kasih Tuhan. Amin. Kalau ada kasih yang setia, kasih yang gak pernah mengecewakan, bahwa itu adalah kasih dari Tuhan. Amin. Saya rindu kita mau nyanyikan lagi pujian ini dari awal. Ada beberapa dari kita mungkin tahu dan familiar lagu ini, tapi yuk kita jadikan ini sebuah pujian sebagai bentuk ucapan syukur kita. Katakan, darahmu Curahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. sekali lagi nyatakan dari awal. Katakan, darahmu. Terima kasih Yesus. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang bisa. Betapa kami bersyukur Tuhan Yesus. Betapa ku bersyukur. Kau layakkanku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Katakan, tiada kata yang bisa. Lagi nyatakan, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Kau layakkan ku terima anugerah-Mu dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan lagi dari awal. Katakan kuasanya lewat darah. Darah
Jemaat saja bilang, ku mau memuji. Ayo Anda sendiri. Kepada Dia katakan, boleh sekali lagi ya, dari hatimu katakan, ku mau memuji. Persembahkan yang terbaik Bapak Ibu. Sikap hati kita, ucapan syukurmu. Anda dengan Dia, Anda dengan Tuhan. Katakan di bagian ini, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yuk sekali lagi bilang, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Turun hadirat Tuhan, turun. Nyatakan Kau hadir di tempat ini. Sebab hanya kepadamu Tuhan kami memuja, kami memuji. Kemuliaan hanya bagi sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu. Ajak anak-anak ya, adik-adik maju ke depan. Kita doakan dalam hadirat Tuhan. Selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi angkat tangan kita di hadapan Dia, bilang, ku mau memuji-Mu. Bersama adik-adik semua ya, anak-anak ya di sini ya. Sembah Tuhan yuk, sembah Tuhan ya. Ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semuanya katakan, Kau yang layak. Adik-adik juga di depan sini, boleh baca di depan kata-katanya ya. Katakan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua gereja Tuhan bilang, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di tengah-tengah hadirat-Mu, kami membawa anak-anak yang kami percaya Tuhan sangat sayangi, bahkan lebih daripada kami orang tua menyayangi mereka. Arahkan tangan kita Bapak Ibu, Om Tante, Opa Oma ya, kepada anak-anak, adik-adik yang luar biasa ini. Tuhan, kami berdoa, di tengah dunia tidak semakin baik, banyak pengaruh-pengaruh dunia sedemikian kejam, jahatnya Tuhan Yesus mempengaruhi, mencuri masa depan anak-anak, remaja, pemuda saat-saat ini. Tapi kami mau bersyukur, kami boleh melihat sejauh mata memandang kanan kiriku Tuhan Yesus. Kami melihat anak-anak yang Tuhan khususkan, anak-anak yang Tuhan buat menjadi spesial. Kami mengangkat tangan dan mengarahkan hati kami. Ayo Bapak Ibu berucap ya, lepaskan berkat Tuhan. Berucap Bapak Ibu, berucap dalam nama Yesus. Kami memberkati Koko, berkati Ryuki ya, Joel, semua. Berkati di dalam nama Yesus. Pakai guru-guru kids yang hari ini mengajar dengan urapan yang diperbaharui. Sehingga setiap firman yang anak-anak kami dengar Tuhan, itu jatuh di tanah hati mereka. Dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, mengerjakan
rencana Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak kami. Kami orang tua bukan orang tua yang sempurna, tapi firman-Mu ya dan amin. Tidak pernah gagal. Waktu firman disampaikan kepada anak-anak ini menjadi anak-anak yang semakin diberkati Tuhan. Lepaskan berkat Tuhan bagi masa depan mereka, Bapak Ibu. One day kita akan melihat dari FGF Jogja akan lahir pemimpin-pemimpin muda yang takut akan Tuhan, yang menjadi berkat bagi kota Yogyakarta, bagi Indonesia, bahkan bagi dunia ini, yang percaya Tuhan dapat berperkara hal yang besar itu kepada mereka semuanya. Yuk kita katakan amin. Kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sama-sama. Tuhan berkati adik-adik, anak-anak ya. Silakan kembali ke bawah dan masuk di kelas kalian masing-masing. Haleluya. Haleluya. Ku telah mati. Tahu lagu ini? Dan tinggalkan. Tetap berdiri yuk, boleh ya? Katakan. Cara hidupku yang lama. Apa Bapak Ibu bilang? Semuanya sia-sia dan tak berarti. Ayo sama-sama angkat suaramu. Hidup ini menjelang firman yang kita akan dengar, lagu ini boleh terus mengumandang ya di hati, pikiran, dan roh kita Bapak Ibu. Katakan semua. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Lagi sama-sama angkat suara kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Berkati firman-Mu Tuhan. Pakai lidah perkataan hamba-Mu Tuhan, untuk menyatakan isi hati-Mu bagi setiap jemaat Tuhan hari ini. Tidak ada satu pribadi pun yang tidak dijamah oleh kuasa hadirat firman-Mu Tuhan. Amin. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Sebagai doa kita semua Bapak Ibu. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Katakan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi sama-sama. Jadilah padaku seperti benar Tuhan yang kau ingini. Sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah. Angkat Alkitab kita bersama-sama yuk. Kita deklarasikan seiring lagu yang kita naikkan ini. Nanti saya ajak Anda untuk menyanyikan lagi lagu ini di akhir daripada khotbah ya. Mari kita deklarasikan sama-sama. 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan dan saya diubahkan. Saya diberkati di dalam Dia bilang. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk semua bilang sungguh-sungguh. People is our mission. Connect with God and make disciples. Sebelum duduk lihat kanan kiri, berikan senyum satu dengan yang lain. Katakan good to see you. Senang sekali melihat Anda semuanya pada hari ini. Puji nama Tuhan. Saya semangat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam tema yang baru ini. The fire and altar. Api dan mezbah gitu ya Bapak Ibu. Dan secara khusus hari ini tema kita dalam perenungan pada pagi hari ini. The fire that reveal our attachment. Semuanya katakan attachment. Belum semangat bilang attachment. Jadi winning pointnya di mana? To the point saya mau
men-challenge Anda semuanya pada hari ini. Mengajak jemaat untuk menjawab satu pertanyaan saja dari sekian panjang khotbah yang Anda akan dengar pada pagi hari ini. Apakah kita masih melekat pada sesuatu yang menghalangi kehidupan kita untuk kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Jawab dalam hati kita masing-masing. Attachment apa? Apa yang masih sebagai keterikatan di dalam diri kita, sehingga hari ini saya berdoa Tuhan mencelikkan mata rohani kita. Tuhan berbicara dalam kedalaman hati dan roh kita. Benar, ini yang saya harus lepaskan. Berapa banyak yang mau lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan? Amin. Nikmati firman ini. Saya percaya firman ini sudah didoakan. Firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Waktu kita dengar hari ini, Tuhan sendiri akan mengerjakan seturut dengan kehendak dan kedaulatannya. Selama 1 bulan ini kita akan membahas Kejadian 19 sampai 22 ya. Dengan beberapa kawan-kawan yang lainnya dari minggu ke minggu. Dan di sini kita nanti akan melihat bagaimana Tuhan mengizinkan seseorang yang bernama Lot. Katakan Lot. Siapa Lot itu? Siapanya Abraham? Keponakannya Abraham. Nanti kita lihat Lot mengalami peristiwa lawatan api. Fire. Api apa? Nanti kita akan lihat. Tapi yang saya mau katakan lebih dulu di sini kepada kita semua. Jikalau kita saat-saat ini juga seperti tengah mengalami deraan api. Api ujian, pemurnian di dalam keluarga, usaha, bisnis, relationship. Ini yang saya mau tegaskan lebih dulu sebelum kita panjang lebar membahasnya Bapak Ibu. Baca sama-sama boleh. 2, 3. Fire is not where God punish us. It is where God reveal us. Yang percaya katakan amin. Api bukan tempat di mana Tuhan menghukum kita. Tapi tempat di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dan buat kita. Itu sebabnya khotbah hari ini saya beri judul The Fire That Reveal Our Attachment. Api yang mengungkapkan keterikatan kita. Saya berdoa kalau firman ini menegur, menusuk ya, ada yang ngomong menampar. Saya tetap mau kasih tahu, Tuhan sayang kepada setiap kita semuanya. Karena Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita sampai detik ini. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih gede, jauh lebih besar dari apa yang kita bisa bayangkan tentang rencananya Tuhan bagi kehidupan kita semuanya. Usaha Anda, keluarga Anda, kehidupan Anda. Nah, apa hal attachment keterikatan dalam hidup kita sih teman-teman, Bapak Ibu? Mungkin itu sesuatu yang menyingkapkan apa yang sebenarnya kita lekatkan dalam hidup kita selama ini. Kalau memang itu sedang terjadi dalam hidup kita, saya percaya apa yang disingkapkan oleh api dari Tuhan itu akan membawa kita kepada satu tempat, yaitu altar. Semua bilang altar. Dan ini penjelasan tentang altar di minggu-minggu ini. Altar bukan tempat hanya untuk kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang seperti biasanya kita cari waktu kita datang di altarnya Tuhan. Waktu kita sampai di hadirat Tuhan, kita bilang, Tuhan penuhi ini, Tuhan minta ini, Tuhan ini pokok doa saya, inilah doa saya Tuhan, panjang lebar. Tapi altar di sini artinya tempat untuk kita justru meresponi suara Tuhan. Are you ready? Siap saudara? Bukan tentang membuktikan iman, tetapi mempercayakan kembali hidup kita kepada pribadi yang sudah terlebih dahulu setia. Siapa nama Tuhan Allah kita yang setia? Beri tepuk tangan bagi dia sama-sama saudara semua. Hari ini lihat gambarnya, grafisnya penuh dengan api. Dari Kejadian 19 yang sebentar kita akan baca sekali lagi, saya katakan kita akan membahas bagaimana api
api menyatakan apa sih yang selama ini mengikat hati kita. Apa sih yang paling, nih dengar kata-kata ini, berharga bagi kita yang begitu kita pegang erat-erat selama ini. Teman-teman, saya renungkan terus hal ini. Terkadang Tuhan izinkan api. Izinkan apa? Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa yang sulit kita tinggalkan adalah apa yang paling kita percayai. Jadi Tuhan mengizinkan api itu saudara untuk memberangus kita supaya kita semakin dimurnikan. Sadar, ngeh dong bahwa ini yang selama ini Tuhan mau, yang kita nggak gubris gitu loh teman-teman semuanya. Pada bulan Januari 2024 ada cerita sebuah rumah terbakar sekitar jam 3 pagi waktu itu. Awalnya 4 penghuni. Berapa orang? 4 penghuni berhasil keluar dengan selamat dari kobaran api. Namun salah satu dari mereka, Pak, Bu, teman-teman semuanya, seorang pria berusia 32 tahun memutuskan untuk masuk kembali ke dalam rumah yang sudah dipenuhi asap pekat hanya untuk mengambil barang miliknya. Anda sudah bisa duga ya ceritanya ya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera melakukan pencarian. Namun pria tersebut tidak pernah keluar lagi dengan selamat. Sebenarnya pria itu sudah selamat. Betul ya, 4 orang tadi sudah keluar. Namun keterikatannya pada benda yang ada di rumahnya membuat kehilangan nyawanya. Tragedi pria di Los Angeles yang kembali ke dalam kobaran api demi harta bendanya memberikan kita gambaran nyata betapa mematikannya, katakan mematikannya, sebuah keterikatan itu. Tahu apa bendanya? Saya cek dulu. Raket padel Lamborghini Babolat Limited Series 2026. Kejadiannya 2024, tapi yang saya tahu 2026 harganya hampir jigo tiao 25 juta. Semua bilang mahal banget. Lebih mahal mana sama nyawa manusia? Ia bukan binasa karena tidak ada jalan keluar. Melainkan baca sama-sama karena hatinya masih tertambat pada apa yang seharusnya ia tanggalkan. Even itu raket padel Lamborghini. Yuk kita belajar dari Kejadian 19. Kita lihat bagaimana keterikatan pada dunia bisa menjadi jerat yang jauh lebih panas dari api manapun. Yang pertama, baca sama-sama 2, 3. Near to God yet attached to the word. Artinya apa? Pastor dia dekat dengan Allah, yes, dekat dengan Tuhan, tapi masih terikat dengan dunia. Kita baca sama-sama ya ayat ini, saudara-saudara semuanya singar, boleh bantu saya ya. 1, 2, 3. Dua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Semangat semuanya, belum baca, diulangi. 2, 3. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyosong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuan, Tuan, silakanlah Singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini, dan basuhlah kakimu. maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Ayat 3. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi. Lalu mereka makan. Ayat 4. Tetapi sebelum mereka tidur, perhatikan ayat ini ya, orang-orang 2-3. Orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang apa? Mengepung rumahnya Lot. Tujuannya apa? Ayat 5 baca lebih kuat. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini?
Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami, pakai mereka. supaya kami, lihat kanan kiri bilang, gelo. Ngerti? Ngerti teman-teman? Kita ribut-ribut sekarang ya isu nasional LGBT, gak usah saya speak up di sinilah. Udah ada zaman Sodom dan Gomora. Teman-teman, Anda tahu bukan siapa Lot? Tadi udah dibilang Lot adalah keponakan Abraham. Pada mulanya Lot itu adalah orang yang berjalan bersama dengan Abraham. Dia seorang yang pada awalnya adalah orang yang juga dengar-dengeran suara Tuhan. Dan taat kepada Tuhan. Namun kedekatan dengan seseorang yang hidup benar tidak langsung otomatis membuat Lot mengikuti kehidupan iman seperti pamannya. Ketika mereka berdua harus berpisah, katakan harus berpisah. Karena ternak mereka banyak, Lot memilih daerah yang subur, yaitu Sodom. Kemudian tinggallah Lot di Sodom. Nah, tahukah Anda seperti apa kota Sodom yang ditinggali oleh Lot? Boleh lihat ke depan. Sudah pasti kota yang sangat bejat. Bahkan jauh lebih bejat dari keadaan modern saat ini, teman-teman. Kejahatan moral terjadi di sana dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan antar sesama dan perilaku homoseksualitas sudah menjadi hal yang wajar pada zaman itu di kota Sodom. Anda sudah baca ayat tadi bukan, teman-teman? Penduduk bisa terang-terangan mengepung rumah Lot hanya untuk memakai tamu-tamunya Lot. Beramai-ramai, serem banget. Kejahatan moral sudah ada di Sodom. Di mana Lot tinggal di sana, memilih Sodom. Sodom juga adalah kota yang banyak dipenuhi orang-orang yang sombong. Sodom itu penuh dengan kelimpahan makanan dan hidup yang tenang, teman-teman, betul. Tetapi kalau Anda baca ya, jelas sekali dikatakan di Yehezkiel pasal yang ke-16 ayat 49, orang-orang Sodom dengan segala kecongkakannya tidak menolong orang miskin dan sesama. Itu jelas dikatakan dalam Yehezkiel pasal itu, teman-teman semuanya. Perhatikan hal ini, teman-teman. Dari ayat-ayat yang tadi kita baca di atas, Lot masih diperhitungkan sebagai orang benar yang diselamatkan dari penghakiman Sodom. Dan yang Lot masih mengenal Allah. Buktinya apa, Pastor Dev? Ia masih mengenali malaikat yang Tuhan datang kepadanya. Benar? Ngerti apa yang saya lagi sampaikan? Malaikat datang, dia tahu tuh. Malaikat. Ia menolak orang-orang Sodom yang ingin memperkaos tamu-tamu Lot. Ia masih percaya ketika diberitahu bahwa Tuhan akan menghancurkan kota itu dan ia bersedia keluar dari Sodom. Berapa banyak yang setuju sama saya? Lot keluar nggak dari Sodom? Keluar loh. Masih takut loh akan Tuhan loh. Masih nyisa tuh imannya teman-teman bahwa percaya bahwa ada Tuhan Allah Abraham yang mengasihi hidupnya. Tapi ini yang saya renungkan. Walaupun Lot dikatakan masih mengenal Allah, namun Lot masih bisa nyaman, senyaman-nyamannya hidup di tengah komunitas yang bobrok moralnya. Bisa mengikuti apa yang saya lagi jelaskan ini, teman-teman semuanya. Saya dapatkan perenungan ini. Tadinya Lot melihat Sodom dari kejauhan saja. Hijau maksudnya. Namun akhirnya dia tertarik melihat apa yang ditawarkan oleh Sodom, yaitu prosperity, kemakmuran. Wah, kota besar ini. Lalu ia mendekat dan berkemah di dekat Sodom. Ceritanya ada di Kejadian 13. Sodom di sana dia kemah sambil dia ngeliatin terus Sodom.
I wish kalau gue tinggal di sana, Dream City. Selanjutnya apa yang terjadi? Lama kelamaan ia tinggal di dalam Sodom. Ngeliat, ingin mendekat, stay. Apa yang tadinya asing, perlahan menjadi biasa. Halo? Lot yang tadinya pengamat, menjadi penghuni. Betul? Dan akibatnya juga cara berpikirnya mulai berubah. Ternyata teman-teman, dosa tidak lagi terasa mengganggu karena sudah menjadi bagian dari kesehari-hariannya. Everybody doing it, why not? Dosa, teman-teman semuanya, jarang datang dengan wajah yang menakutkan. Ia datang dengan daya tarik, lalu menawarkan kedekatan, kemudian kenyamanan, dan akhirnya apa teman-teman? Attachment, keterikatan. Ini poin 1 nih kayaknya 60% dari khotbah saya. Jadi Anda jangan tidur, jangan ngantuk saudara-saudara semuanya. Karena itu salah satu bentuk keterikatan. Lihat kanan kiri bilang wake up, wake up. Gak ada, ini bisa-bisanya saya aja teman-teman semuanya gitu ya. Kecuali kalau ketangkap sama kamera. Banyak orang Kristen seperti lo. Bisa tetap berdoa, rajin beribadah, bahkan peka terhadap hal-hal rohani. Tapi pada saat yang sama orang-orang Kristen ini masih merasa nyaman dengan pola hidup, nilai-nilai yang jauh daripada kebenaran, atau dalam bahasa sehari-harinya adalah kompromi dengan dosa di sekitarnya. Aduh benar juga sih Kodev, gue sadar nih, gue follow nih Instagram si yang bom seks itu. Aduh. Nge-like lagi. Kita bisa mengenal Tuhan, tapi apa? Memiliki hati yang melekat pada hal-hal yang salah. Akibatnya jadi dualisme. Mengenal Tuhan secara relasi tetapi tidak sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kenal Tuhan, kenal. Tapi enggak sepenuhnya menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Ini bukan sekedar kelemahan sesaat, my friend. Melainkan kondisi hati yang perlahan beradaptasi dengan dosa sampai tidak lagi terasa terganggu, alias apa? Bebal. Semua bilang bebal. Hati nuraninya jadi tumpul, teman-teman semuanya. Malah enjoy the picture gitu loh. Karakter itu apa sih? Karakter itu adalah siapa kita waktu nggak ada orang di sekitar kita. Itu karakter kita aslinya. Kalau di sini mah mungkin kita bisa haleluya, shalom, puji Tuhan. Coba waktu di tempat kos sendirian, waktu Anda company bisnis luar kota, apa gerangan yang Anda lakukan di ruang kamar Anda. That's the real of our character. Melekat itu beda dengan memiliki. Semua bilang melekat berbeda dengan memiliki. Saya jelaskan. Lot mewakili orang-orang Kristen yang masih melekat pada sesuatu dalam hidupnya. Apa bedanya melekat dan memiliki? Memiliki itu berarti ibaratnya barang itu di bawah kendali kita bisa menggunakannya, memanfaatkannya tanpa terikat. Itu memiliki. Kalau hilang, aduh sayang, tapi sudahlah gak masalah. Itu memiliki, tapi melekat, attach. Itu artinya adalah sudah menggambarkan ketergantungan. Telah menjadi bagian dari identitas atau emosi seseorang sepenuhnya. Kalau hal itu hilang, ia merasa sebagian dirinya hilang juga. Sehingga ia berpegang sangat-sangat erat pada hal itu. Karena apa? Karena sangat takut kehilangan. Itulah bedanya teman-teman melekat dan memiliki. Paham sampai di sini? Hal inilah yang menjelaskan kita melekat pada hal-hal yang salah. Yang pertama, teman-teman saya ingatkan Anda melekat pada harta. Firman Tuhan jelas sekali bilang, baca yuk Matius 6 ayat 21-23. Di mana
Ulangi, di mana? Saya belum dengar suara singer. Di mana? Hartamu, Di situ juga hatimu berada. Ketika Lot dan Abraham perlu berpisah karena ternak mereka sangat banyak, Lot memilih lembah Yordan yang subur, sebuah pilihan yang menguntungkan secara ekonomi. Memang Sodom yang adalah salah satu daerah yang ada maksud saya Yordan adalah salah satu daerah yang ada di Sodom adalah wilayah subur dan makmur. Tetapi Alkitab juga bilang orang-orang Sodom sangat jahat di mata Tuhan. Nah, tahukah Anda cerita ini sering kelewat? Saya lihat di referensi jarang yang membahas ini, teman-teman dengar ya baik-baik. Sodom pernah diserang. Pernah tahu? Sodom pernah diserang. Dan Lot pernah ditawan. Siapa yang menyelamatkan Lot? Abraham. Apa yang Pak Sudef mau bilang, teman-teman? Orang-orang Sodom pernah sudah diperingati lewat perang. Tapi mereka tidak berubah sampai akhirnya penghukuman, the fire from God datang di kisah Kejadian pasal 19. Lot tidak melihat peristiwa yang dulu dia ditawan. Itu menjadi satu peringatan atau kode keras dari Tuhan. Yang harusnya menjadi satu refleksi. Iya, gue ini bener gak ya tinggal di Sodom ya. Gitu loh. Tapi dia malah enjoy the environment. Anda perhatikan gak tadi, Lot memanggil orang di kota Sodom, memanggil orang-orang yang mau memperkosa malaikat itu dengan kata-kata apa? Saudara, saudaraku. Apa artinya ini? Bukannya menganggap orang-orang itu perlu dijauhi pengaruhnya, tetapi sebagai saudara yang perlu dipenuhi keinginannya. Bahkan tadi kalau Anda lihat ya nanti di rumah Kejadian 19 ayat 8. Siapa yang dikorbankan untuk memenuhi nafsu para orang-orang itu? Benar, siapa? Anak-anak perempuannya. Nih tak kei anak-anak perempuanku belum nikah nih. Pakai aja daripada lu memperkosa tamu gua. Ngeri gak tuh saudara-saudara? Aplikasinya apa? Dengar baik-baik. Kita tahu di akhir cerita Lot justru kehilangan seluruh hartanya, benar? Ketika keputusan hidup kita hanya, dengar ini, didasarkan pada keuntungan. Tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan, kita sedang berjalan di jalur yang sama dengan Lot. Kita perlu memeriksa hati apakah kita memiliki harta atau harta yang memiliki kita. 3, 2, 1, periksa hatimu. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu attachment yang salah. Attachment yang salah itu adalah juga hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Anda ingat di Lukas 17 ayat 32 ada dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Pernah tahu ayat itu? Ingat ya, kata Tuhan, akan istri Lot. Bukan kasihani istri Lot, bukan. Tapi ingat loh istri Lot. Artinya Tuhan lagi memperingatkan sesuatu yang sangat serius. Siapa istri Lot ini? Kenapa istri Lot ini memandang ke belakang? Menoleh. Karena ia mengingat masa-masa indahnya di kota Sodom. Dulu, tempoe, doloe, hidup gue gak seperti sekarang. Dulu, secara fisik dia keluar dari Sodom. Tetapi secara hati dia belum pergi dari Sodom. Kakinya jalan maju teman-teman semuanya. Tapi hatinya masih tinggal di belakang. Kenangan yang indah, kenyamanan hidup lama, harta, relasi, lifestyle. Rasa sayang banget ditinggal. Aduh, rumah gua. Aduh, klaster gua. Aduh, harta-harta gua. Aduh, kenyamanan semua itu harus gua tinggal. Teman-teman, dengar. Ini bukan soal nostalgia, bukan soal apa? Ini soal apa sih? Soal kepercayaan kepada Tuhan.
Istri Lot berpikir yang aku punya dulu lebih baik daripada yang Tuhan siapkan di masa depanku. Nancap. Ini benar, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan ini sangat relevan dengan kita hari ini. Kita berpikir dulu usaha lancar, uang ngalir, peluang banyak. Sekarang seret, tekanan, ketidakpastian. Lalu kita mulai dulu enak ya, coba balik ke masa itu. Hati-hati guys, melihat masa lalu boleh? Boleh. Tapi tinggal di masa lalu, lihat kanan kiri katakan berbahaya. Kenapa? Karena kita akan jadi pahit, kita akan kehilangan iman. Kita tidak akan bisa teman-teman semuanya melihat peluang baru yang dari Tuhan yang jauh lebih baik. Kenapa orang-orang gagal move on? Ada yang bisa jawab? Di tempat ini Anda yang menyaksikan juga YouTube ini. Kenapa orang-orang banyak yang gagal move on? Coba katakan move on. Move on. Bukan karena kehilangan saja, tapi karena tidak percaya Tuhan lebih baik daripada masa lalu kita. Semua katakan wow. Padahal firman Tuhan jelas bilang, baca sama-sama yuk dua teman-teman semuanya. Sebab aku 2-3, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, baca sama-sama 2-3, yaitu Bukan rancangan kecelakaan. rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Istri Lot melekat kepada yang terakhir, dosa. Istri Lot menoleh, kata-kata menoleh itu pakai bahasa aslinya adalah nabat. Artinya melihat dengan sungguh-sungguh. Dengan niat, dengan kerinduan. Jadi gak hanya ngelihat begini doang, tapi begitu ngelihat. Pengen. Eman-eman. Jadi ternyata istri Lot ini tidak sekedar menoleh tapi melihat dengan kesenangan, keinginan, kerinduan. Dosa yang paling berbahaya teman-teman dengar adalah dosa yang masih kita nikmati. Ada bedanya orang Kristen yang masih bergumul dalam dosa sama hidup di dalam dosa. Berapa banyak di tempat ini yang gak pernah berdosa lagi? Saya gak berani angkat tangan. Berapa banyak yang masih suka berdosa? Saya angkat tangan. Tapi bedanya orang yang masih bergumul terus di dalam dosa dengan Tuhan dengan orang yang menikmati dosa. Kadang kita berpikir kemenangan atas dosa berarti tidak melakukan lagi. Halo. Tidak berada di lingkungan itu lagi. Tidak terlihat melakukannya lagi. Padahal belum tentu seseorang bisa berhenti melakukan dosa tapi diam-diam masih merindukannya. Bisa saja mulut tidak lagi berkata kasar, tapi hati masih seolah-olah menyimpan kebencian. Mulut gak ngomong lagi, I hate you, enggak. Tapi waktu ngeliat wajahnya orang itu, iblis lewat. Dalam hati. Sudah tidak hidup dalam percabulan, tapi pikiran masih memelihara fantasi-fantasi liar. Sudah tidak mengejar dunia secara terang-terangan, tapi hati masih iri pada gemerlapnya hal-hal materialistis. Itulah kondisi istri Lot, teman-teman. Nggak ada di sini. Di sana sini banyak. Tubuhnya keluar dari Sodom, hatinya masih tinggal di Sodom. Banyak orang Kristen mengalami keluar dari Sodom secara eksternal. Datang ke gereja sih, melayani sih, aktif di iCare sih. Terlihat rohani tetapi secara internal masih menikmati kompromi. Masih rindu kehidupan lama. Masih menyimpan ruang di hati untuk berdosa. Inilah bahayanya. Karena perubahan perilaku tanpa pembaharuan hati. Dengar baik-baik kalimat ini. Karena perubahan perilaku tanpa pembaharuan hati hanya menghasilkan agama. Bukan transformasi. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Teman-teman semuanya,
Kita perlu mengalihkan pandangan kita kepada katakan cintai firman Tuhan. Semua bilang. Cintai firman Tuhan. Seorang pendeta diundang makan malam oleh sepasang suami istri di rumah makan yang sangat ramai sekali saat itu. Setelah pendeta itu pergi, istrinya berkata kepada suaminya, uang kita hilang papa. Berapa banyak mah? Cetiopwa. Berapa? 1 juta. Di meja makan yang ada pendetanya tadi papa. Yesus kata papanya. Padahal uang itu aku mau kasih ke pendeta itu papa. Kok bisa? Iya waktu kita tadi ke kasir berdua papa. Beberapa bulan kemudian dengan marahnya si suami berkata jika begitu dia pendeta pencuri. Udah kita gak perlu lagi datang ke gereja itu. Berbulan-bulan. Udah gak pernah datang ke gereja. Gak tahu gimana di Indogrosir Jalan Magelang. Indogrosir ya. Berpapasanlah ibu itu dengan sang pendeta. Ses, ni hao, ni sencajem yang wohon hao pak pendeta. Tapi pengen ngeleos. Bentar, udah lama kenapa gak ke gereja? Bapak pendeta tahu kayak tidak ke gereja Bapak berbulan-bulan, tahu kenapa? Bapak ambil uang saya. Ya kan Pak Pendeta? Pak Pendeta ngomongin, oh iya saya ambil uang Anda. 1,5 juta kan saya taruh di Alkitab Anda. Karena saya pikir pasti Anda akan baca Alkitab. Berbulan-bulan tidak ke gereja. Berbulan-bulan menuduh pendeta pencuri. Alias orang Kristen ini baca Alkitab atau enggak? Berapa lama? Coba lihat kanan kiri bilang, kok hati saya jadi enggak enak ya. Cintailah firman Tuhan. Karena itu akan mengarahkan arah hidupmu. Ada yang tanya, kalau gitu cetiopuanya dikasih enggak ke pendetanya? Itulah nasibnya pendeta. Dituduh ia diberkati tidak. Kok jadi curcol ya? Tepuk tangan dulu saudara semuanya bagi Tuhan. Apa yang kita cintai akan menentukan arah hidup kita. Cintailah firman Tuhan. Sampai di sini bisa mengikuti. Waktu saya tidak banyak tetapi saya janji saya tetap akan on schedule, on time. 2 poin yang terakhir ini teman-teman semuanya ini akan mem-wrapping semua yang kita dengar dari poin yang pertama ini. Yang kedua, katakan yang kedua. Kedua. Baca sama-sama 2, 3. Wanting to stay, get pulled by his mercy. Ingin tinggal namun ditarik oleh kemurahannya. Kita baca sama-sama yuk ayat ini. 2, 3. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya sebagai orang yang berolok-olok saja. Baca lebih semangat ya. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot. Bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Teman-teman, Lot tahu bahwa Sodom dan Gomora akan dilenyapkan hari itu. Tapi ia berat meninggalkan kota itu, teman-teman. Semua yang ia bangun dari nol ada di situ. Rumahnya, hartanya, semuanya mendadak harus ditinggalkan. Mungkin juga ia sudah kompromi terlalu dalam. Sulit membuat keputusan tegas untuk keluar. Lot sudah terbiasa dan sudah nyaman di sana. Listen, kenyamanan seringkali lebih berbahaya daripada ancaman itu sendiri. Comfort zone,
Zona nyaman, karena itu akan melumpuhkan kemampuan kita untuk melihat konsekuensi yang asli. Zona nyaman, be careful kalau Anda merasa fine-fine aja, jangan-jangan Anda berada di zona nyaman yang sebenarnya Tuhan mau untuk Anda tinggalkan. Lot sudah terbiasa hidup di Sodom, teman-teman, menumpuk hartanya dan merasa aman di sana, sehingga ketika malaikat menyuruhnya bergegas, ia tidak menganggap penting. Lot butuh diseret, katakan diseret. Oleh siapa? Oleh malaikat untuk keluar. Yang menyeret Lot keluar adalah kasih karunia Tuhan. Ditulis bahwa saudara-saudara semuanya, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Kadang dalam hidup ini kita perlu kemurahan Tuhan untuk menyeret kehidupan kita keluar dari keterikatan atau dari dosa kita. Tetap saya pengen bilang, jangan tunggu Tuhan seret. Jangan tunggu Tuhan seret, teman-teman semua. Ada momen dalam hidup kita ketika kita tahu apa yang benar tapi hati kita masih ingin tinggal. Kita tahu hubungan itu tidak sehat tapi sulit dilepaskan. Kita tahu pola hidup ini salah tetapi terasa nyaman. Kita tahu pornografi itu dosa tapi kita sudah kecanduan. Kita tahu hubungan ini terlarang tapi kita sudah terlanjur jatuh cinta, Pastor Dev. Kita tahu Tuhan memanggil kita maju tapi masa lalu terasa terlalu akrab untuk ditinggalkan. Di titik inilah, saudara-saudara lihat ini. Kita melihat keindahan kasih Tuhan. Saya ngomong gini pengen nangis, saudara-saudara. Saya mengalami 5 tahun pacaran dengan orang berbeda agama. Tuhan seret saya sedemikian rupa. Kalau ada orang tatoan kanan kiri terus putus terus nyanyi lagu galau-galau gitu ya. Saya mengalami. Tapi dengar baik-baik. Ia menarik kita kadang melalui firman, kadang melalui situasi, bahkan kadang melalui api kehidupan supaya kita tidak binasa dalam apa yang belum bisa kita lepaskan. Finally, saya ketemu sama Henny Sukmawati. Berkat Tuhan dalam kehidupan saya. Anda bisa tepuk tangan dulu, saya diseret. Pisah loh. Ketika hidup Anda sudah melekat dan Anda pikir sudah terjerumus terlalu dalam, tidak dapat keluar lagi. Ingat, masih ada Tuhan yang penuh kemurahan dan kuasa yang dapat menarik Anda keluar. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Jesus love you everybody. Jesus love you. Jesus love you. Tim musik yuk masuk ke atas yuk. Kasih Tuhan sanggup masuk ke tempat yang paling gelap sekalipun dan menarik seseorang keluar dari kekelaman. Ini kisah dari David Berkowitz ya. Tapi saya lebih merasa tertarik untuk spill saja. Saya tahu teman-teman di sini sudah pernah dengar kesaksian ini, tapi yang relatif baru. Saya punya adik nikah 7 kali dalam hidupnya. Saya lebih senang menyaksikan ini. Di mana-mana anak, Dedi, di RT kampung mana papa, drugs dealer, gigolo, adik saya. LGBT juga, saudara-saudara semua. Mentalnya bejat sekali, pukulin orang, saudara-saudara gak ada rasa kasihannya. Maki-maki orang tuanya, nabi palsu. Pelacur mamahnya, mamah kami. Tuding-tuding sama adik saya. Tapi jauh sebelum adik saya meninggal sebagai pemenang rohani. Dia sudah menjadi hamba Tuhan yang setia luar biasa. Kasih Tuhan sanggup masuk ke tempat yang paling dalam sekalipun dan menarik seseorang keluar dari kekelaman. Jangan pikir hidup Anda lebih gelap dari kehidupan orang lain. Tapi yang pasti, kasih Tuhan nyata dalam kehidupan Anda. Tidak tunggu Anda menjadi sempurna. You may feel too deep in sin to escape, but you are never too deep for God to reach. Wow. Mungkin Anda merasa sudah terlalu dalam dosa untuk keluar, tapi Anda tidak pernah terlalu dalam untuk dijangkau oleh Tuhan.
Dan yang terakhir, almost saved yet lost. Hampir diselamatkan, namun ternyata terhilang. Anda tahu kisah ini kawan-kawan semua, nanti Anda baca ya di rumah ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian. Sebenarnya malaikat menyuruh Lot untuk lari ke pegunungan, namun Lot menawar. Ia memilih kota kecil yang cukup dekat, mungkin seharusnya kota itu juga menjadi bagian dari hukuman. Kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan, nanti Anda baca ayatnya. Tapi atas permintaan Lot, malaikat itu mengizinkan dan kota itu selamat. Hati Lot ini masih bermasalah teman-teman. Ketaatannya seperti bukan soal keluar dari Sodom, tapi juga bersedia pergi ke tempat yang Tuhan tunjuk. Apa yang Lot pikir baik sebenarnya bukan rencana Tuhan yang sempurna. Yang perlu direnungkan juga, istri Lot ini ditarik oleh malaikat. Berjalan bersama keluarganya, ia sudah keluar dari kota yang mengerikan itu menuju tempat perlindungan, yaitu namanya Zoar. Katakan Zoar. Namun persis sebelum ia masuk ke kota Zoar, udah keluar dari Sodom, masuk ke kota Zoar, dia noleh. Jadi apa? Tiang garam. Sayang sekali kalau istri Lot mati di tengah orang Sodom karena ia menolak untuk keluar, itu kita bisa pahami betul. Tapi udah keluar, tinggal selangkah lagi, sekian detik dia lihat jadi tiang garam. Keselamatan bukan hanya soal arah kaki, tapi apa? Arah hati. Masihkah engkau membuka celah dengan menoleh ke belakang, memberi ruang untuk kompromi kecil? Teman-teman tempat ini nggak apa-apalah, sekali ini aja, cuma gambar porno, ini aja saya simpan. Satu aja lah, yang lain udah gua hapus kok Dev. Satu teguk lagi, terakhir lah, nggak akan sampai mabok. Ini panggilan bagi setiap orang percaya, bukan hanya keluar tapi juga melepaskan. Bukan hanya meninggalkan dosa secara fisik, tapi memutuskan keterikatan secara hati. Teman-teman semuanya, api yang Tuhan kirim dalam kehidupan saya dan saudara, yang mungkin saat ini kita alami, itu untuk apa? Baca sama-sama, membebaskan. Yang kedua untuk apa? Untuk menyatakan. Membebaskan untuk menyatakan apa? Membebaskan kita dari keterikatan yang tidak mau dilepaskan oleh hati kita, teman-teman. Apa yang tidak dilepaskan secara sukarela seringkali harus dilepaskan melalui intervensinya Tuhan, teman-teman. Api juga membuat kita melihat apa yang sebenarnya masih kita pegang dengan erat, teman-teman, di mana kehidupan kita masih melekat selain daripada Tuhan, teman-teman. Tuhan kirim fire supaya kita sadar. Ketika kita merasa berat, kehilangan sesuatu, ketika kita berat bila sesuatu itu terbakar api, berarti kita masih melekat pada hal itu, teman-teman. Saya berpikir ada kalanya Tuhan mengizinkan api masuk dalam hidup kita berupa kehilangan, berupa kegagalan, kekecewaan, atau situasi yang mengguncang, bukan karena ia tidak mengasihi, tapi justru karena Tuhan sangat sayang kepada kita semuanya. Yuk bilang amin dong, teman-teman. Api itu membakar apa yang selama ini kita genggam terlalu erat, teman-teman. Dosa yang mengikat, kenyamanan yang salah, relasi yang tidak sehat, ambisi yang tidak berkenan, Bapak Ibu teman-teman semua, atau identitas selama ini tidak mau kita lepaskan. Tuhan kirim fire. Tuhan melihat apa yang kita tidak sadari, bahwa keterikatan itu jika dibiarkan akan menghancurkan kita, dan Tuhan gak mau kita hancur. Tuhan gak mau kita makin hancur, makin rusak. That's why Tuhan izinkan api pemurnian itu Anda alami. Memang sakit, tapi after the fire ada glory dari Tuhan, dan engkau akan melihat kehidupanmu jauh lebih baik dalam rancangan Tuhan daripada masa lalumu. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Ini slide terakhir. Fire does not come to destroy you, but to free you from what will destroy you. Api Tuhan tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk membebaskanmu dari apa yang akan menghancurkanmu. Tundukkan kepala bersama-sama Bapak Ibu. Saya ajak singer untuk maju ke depannya. Thank you Lord.
Renungkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosa. Saya ingin tim perjamuan kudus juga boleh bersiap diri ya, maju ke depan. dengan darah yang mahal. Katakan, Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. katakan, Kau menebus diriku. oleh apa? Katakan semuanya. Oleh segenap kasih dan pengorbanan. Sama-sama semuanya bilang, Ku telah mati dan tinggal. renungkan firman Tuhan. Bahkan waktu kita akan mengambil roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya, saya berdoa biar kiranya kasih Tuhan meredam, kasih Tuhan melingkupi, kasih Tuhan membesarkan hati. Ayo, move on Bapak Ibu, move on. Apa yang kau alami hari-hari ini tidak menghancurkanmu, tapi lewat perjamuan kudus kembali ke hatinya Tuhan. Teman-teman tim boleh melayani ya, teman-teman tim silakan Bro Edi, Bro Eben. Bapak Ibu terima dengan imannya roti dan anggur ini. Lewat lagu ini katakan bersama-sama teman-teman. Benar Tuhan, jadilah seperti yang Kau kehendaki. Padaku seperti yang Kau ingini. Lagi semuanya katakan, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. jadilah Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. sekali lagi katakan jadilah Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yuk perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Roti ini mengingatkan tubuh Yesus yang dipecahkan. Supaya hidup kita dipulihkan. Cawan ini mengingatkan darah Yesus yang dicurahkan untuk mengampuni dan menyucikan kita. Kita tidak perlu lagi hidup terikat, katakan amin. Kita tidak perlu lagi menoleh ke belakang, katakan amin. Karena harga sudah dibayar lunas di kayu salib. Hari ini perjamuan kudus adalah undangan bukan untuk orang yang sempurna, tapi untuk orang yang mau berkata, Tuhan, aku mau lepaskan semua. Aku mau kembali sepenuhnya kepadamu. Dan saat kita tadi menyanyi, saudara-saudara, seperti yang Kau ingini, jadikan doa. Jadikan lagu ini sebagai doa kita. Bentuk aku Tuhan, bukan setengah-setengah, tapi sepenuhnya seperti yang Kau ingini. Ayo datang dengan hati yang jujur, angkat roti kita bersama-sama.
yang melambangkan tubuh Kristus. Bukankah roti yang akan kita makan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuhnya? Percaya, katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur bersama-sama. Semuanya berdoa, saya beri kesempatan kepada setiap kita ngomong sama Tuhan. 30-60 detik ini ngomong sama Tuhan. Yuk semua berdoa, singa arti musik, semua, kita semua. Teman-teman The Box berdoa. Berdoa, responi firman Tuhan hari ini. Ambil langkah keputusan untuk kita meninggalkan dosa lama, masa lalu, kecintaan akan hal-hal materi. Ambil keputusan dan percaya mulai hari ini kembali darah Yesus. Darah Yesus, semua katakan darah Yesus. Menguduskan, katakan menguduskan kehidupan saya. Bukankah anggur yang akan kita minum adalah lambang persekutuan kita dengan darahnya? Yang setuju katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sebagai doa di penghujung daripada ibadah kita hari ini Bapak Ibu. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Semua bilang hidup ini diberkati Tuhan. Bapak Ibu teman-teman, diteguhkan Tuhan ya hari ini. Jangan ada yang kecil hati, jangan ada yang tertuduh. Darah Yesus sudah menyucikan kita semuanya. Terima berkat firman Tuhan, terima di dalam nama Yesus. Yes, benar Tuhan. Jadi seperti yang kau ingini. Hidup ini semuanya. Hidup ini ku letakkan pada mezbah altarnya Tuhan. Katakan kepada Dia, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semua, silakan duduk. Shalom IFGF Jogja Family. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Happy Sunday semuanya, senang sekali kita bisa beribadah bersama hari ini. Kita percaya setiap kita yang ada di sini bukan kebetulan, tapi bagian dari rencana Tuhan. Di bulan Mei ini kita masuk dalam tema The Fire and the Altar. Kita belajar bahwa api dalam hidup bukan untuk menghukum, tapi untuk menyatakan isi hati kita. Dan setiap proses itu akan membawa kita ke satu tempat, altar. Tempat kita merespon Tuhan. Bukan soal performa, tapi soal penyerahan. Buat Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami percaya Anda adalah jawaban doa bagi kami. Jangan lupa mampir ke Connect Lounge supaya kita bisa saling terhubung. Kita ada 3 kali ibadah, yaitu pertama jam 9 pagi, dan kedua jam 11 pagi di Main Hall Legacy lantai 2. Dan jam 1 online di YouTube IFGF Jogja. Dan untuk Kids and Teen juga ada ya jam 9 pagi di Ruang Vilasita lantai 2. Dan reminder kecil tapi penting. Datang on time, karena setiap bagian ibadah itu berharga. Kita mau mengajak seluruh jemaat membangun saat teduh setiap hari. Melalui Bible Plan YouVersion 2 tahun Chronological Reading by FGF Jogja. Kalau belum mulai, ini waktu yang tepat. Dan jangan cuma baca, tapi juga journaling, supaya firman itu benar-benar hidup di dalam kita. Dan minggu ini kita sudah dengar kesaksian dari Pak Edi, yang mengalami perubahan nyata lewat journaling. kalau belum nonton, wajib banget karena sangat menguatkan. Nah,
Ini yang seru. Kita akan punya acara kekeluargaan besar FGF Jogja. Dalam rangka ibadah spesial kenaikan Tuhan Yesus, Sport and Fun Day in my Father House. 14 Mei 2026 di Seklodit The Karma, Yogyakarta. Dan akan ada games kebersamaan dengan iCare. Pokoknya momen untuk connect sebagai family. Jangan datang sendiri, ajak iCare dan keluarga. Nah, ini khusus untuk anak-anak dan papa mama juga. Yes, kita akan ada acara seru banget untuk kids dengan tema Hidup Sehat dan judul Your Body Belongs to God. Kita mau mengenalkan bahwa tubuh kita adalah persembahan bagi Tuhan. Detailnya Selasa 16 Juni 2026 pukul 8 sampai pukul 1 siang, registrasi pukul 7.30 sampai pukul 8 pagi di Seklodit The Karma dengan kontribusi 50.000. Dan aktivitasnya seru banget. Games, ibadah padang, pizza making, snack and lunch. Jadi bukan cuma fun tapi juga membangun nilai hidup anak-anak. Papa mama, jangan sampai ketinggalan ya. Let's join iCare. iCare adalah tempat kita bertumbuh bersama. Kalau belum gabung, yuk connect bersama. Dan untuk iGrow, selamat untuk yang sudah selesai grow. Bulan Mei, lanjut ke kelas Serve, segera daftar ya. Untuk semua wanita FGF Jogja, mari terhubung bersama iWoman pada hari Selasa 12 dan 26 Mei pukul 17.30 di FGF Place. Tempat untuk dikuatkan, bertumbuh, dan berjalan bersama. Untuk jemaat yang perlu dikuatkan dan didoakan, dapat menuliskan pokok doa di fgfjogja.org atau form yang sudah disediakan di gereja. Ikuti juga Lockdown Worship, Senin, Rabu, Jumat pukul 7 pagi di Instagram Live @DevRustanto. Giving is worship. Kamu dapat memberi dengan 3 cara, kris, transfer, atau memberi langsung. Hati yang memberi adalah hati yang diberkati. Stay connected. Follow sosial media kita di Instagram, YouTube, dan TikTok @FGFJogja. Pastinya banyak banget konten menarik dan inspiratif. Mari jalani hidup yang berbeda bersama Tuhan. Bukan hanya dipanggil, tapi juga dibentuk melalui setiap proses. Dan mari kita respon Tuhan dengan hidup yang sungguh-sungguh. I love my church. We love our church. Have a blessed week. And God bless you. Ya, bisa berikan tepuk tangan untuk video announcement. Siapa yang sangat diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini bisa berikan aplaus sekali lagi. Ya, ada tambahan announcement Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di belakang saya nanti akan disetel ya. Ada satu nomor baru, nomor sekretariat dari AFGF Jogja. Ini berbeda dengan nomor yang biasanya sudah ada. Jadi saya bisa mengencourage Bapak Ibu semua untuk save nomor ini. Karena di nomor ini nanti akan digunakan sebagai sarana resmi untuk menyampaikan berbagai informasi, update kegiatan gereja, dan juga setiap ada apapun juga nanti akan dirumuskan melalui nomor tersebut. Dan nomor ini sifatnya satu arah ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dibalesi, jangan diajak curhat atau gimana. Nanti kalau mau curhat, mau curcol nanti di iCare aja ya. Jadi ini sifatnya nomor satu arah, jadi silakan di save supaya nanti bisa masuk notifikasinya dari AFGF Jogja. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kerapian administrasi, AFGF Jogja juga akan mulai menggunakan sistem yang baru yaitu sistem face recognition, jadi pengenalan wajah. Dan melalui sistem ini kehadiran jemaat nantinya akan tercatat dengan lebih praktis dan lebih akurat. Dan tapi kami juga memahami hal yang baru kadang mungkin terasa tidak nyaman ya, namun kami menyampaikan bahwa dalam waktu dekat tim dari AFGF Jogja, khususnya kalau Bapak Ibu lihat nanti namanya Ibu Cia, udah pada kenal ya. Nanti akan mengambil foto Bapak Ibu mulai minggu depan mungkin ya. Nah itu saya bisa meminta izinnya Bapak Ibu ya untuk bisa diambil fotonya karena data tersebut akan diambil dan akan digunakan hanya untuk keperluan internal gereja. Bertujuan untuk membantu kesekretariatan dalam pendataan, penggembalaan dan juga pelayanan jemaat. Dan membantu juga AFGF Jogja untuk lebih terhubung dan memperhatikan setiap jemaat dengan lebih baik. Dan pastinya kami selaku AFGF Jogja berkomitmen untuk menjaga data jemaat dengan baik dan penuh tanggung jawab gitu ya. Kiranya melalui langkah ini kita dapat semakin tertata, terhubung dan bertumbuh bersama sebagai satu keluarga Tuhan di AFGF Jogja. Mari untuk selanjutnya kami akan undang Pastor Dave untuk bisa memimpin. Penjelasannya sangat clear and loud ya. Tepuk tangan buat Bro Elos ya. Kalau udah ngomong sesuatu tuh gila sekali. Saya ingin berdoa buat setiap persembahan ya yang Anda akan berikan. Sebagaimana tadi announcer berkata, persembahan adalah juga worship dan ibadah.
Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa bahwa setiap persembahan yang kita berikan, kita baca sama-sama 2 Korintus 9 ayat 7, 23. Hendaklah masing-masing menurut kerana hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Percaya Bapak Ibu, pendeta Anda gak mencuri persembahan Anda seperti ilustrasi tadi gitu ya. Karena akan dipakai sepenuhnya untuk kerajaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, aku lepaskan berkat Tuhan bagi semua orang yang ada di tempat ini. Dengan apa yang mereka berikan pada saat ini, kami berdoa dengan otoritas Tuhan, gantikan lipat ganda. 30, 60, 90 bahkan 100 kali ganda. Karena kami memberi dengan rela dan sukacita. Terima berkat Tuhan ini Bapak Ibu semua atas setiap persembahan Anda semua, dan atas semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang angkat kedua tanganmu. Kalau engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan yang hari ini dan melakukan dalam setiap kehidupanmu, demikian janji Tuhan. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Engkau terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bersatu jalan iblis menyerangmu, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu, karena Tuhan berpihak atasmu. Sekarang Bapak Ibu Jemaat FJF Jogja, Anda yang di rumah juga menyaksikan ibadah ini, terimalah iman, kasih dan pengharapan daripada Roh Kudus, damai sejahtera daripada Tuhan hari ini lagi, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang sungguh diberkati Tuhan lewat ibadah sepanjang hari ini, katakan Happy Sunday, God bless you everybody.